Good morning, all great teachers. Morning. How are you? I'm good. And you? Okay, I'm fine too. Thank you so much. This is our first offline meeting. Pertemuan pertama secara tatap muka. I'm so happy to see you. Nice to meet you all. Nice to meet you too. Oh, good. Ternyata bahasa Inggrisnya luar biasa Bapak Ibu ya. Patut ya jadi jempol. Oke Bapak Ibu. So topik hari ini adalah tentang telling my favorite meals. Nah, walaupun ini adalah pertama kali kita ketemu di offline meeting, tapi kita udah pernah ketemu di sesi sinkronus ya, secara tatap muka ya. Oke, sebelum kita bahas nih, apa sih tujuan dari pertemuan kita pada hari ini? For today, I have energizer. Ini semacam warm up ya, untuk anak-anak supaya mereka lebih ready atau siap untuk belajar. So this one, rule-nya adalah the first one that you have to mention, menyebutkan one of your favorite meals, menyebutkan salah satu makanan favorit. Ya. And then the second one, your friend will continue, bakal melanjutkan, but with the last letter, dimulai dari huruf terakhir. Misal nih, yang guru yang pertama mengatakan I like an apple, maka guru yang selanjutnya harus menyebutkan makanan yang dimulai dari huruf E. So, I like an egg. And guru selanjutnya lagi memulai dengan huruf G. Okay, do you get it? Yes, I get it. Okay, let's start from me, okay? I like orange. I like eggplant. Eggplant, good. Next. Belakangnya T. Yes, tea. I like tea. I like tea. Okay, give us a round. Okay, good. So actually, what we have done, ya, apa yang berita tentu berkaitan dengan tujuan hari ini. So the first one adalah you can name food and drink. Bisa menyebutkan makanan dan dalam bahasa Inggris, of course. And the second one bisa mengclassify atau mengklasifikasi that into basic nutrition, ya. Seperti mana yang healthy and unhealthy food, mana yang makanan sehat dan tidak sehat. And then the third one you can express preferences with like and dislike. Kalian bisa mengekspresikan rasa suka dan tidak suka terhadap makanan. And then respond to short spoken text about meal. Jadi kalian bisa merespon ya tentang kalau orang bertanya jawabnya apa. And then of course you are going to be able to design, untuk mendesain language learning activity about meals. Jadi mendesain semacam aktivitas pembelajaran tentang meals di sekolah Bapak Ibu nanti. And the last one, don't forget untuk bisa menggunakan visual, gambar-gambar makanan atau minuman to support vocabulary learning of the students, untuk meningkatkan kosakata dari siswanya. And I have a question. Have you had breakfast this morning? Yes, I have. Yes, you have. Okay. So, what do you eat in the morning? Ayo, what do you eat in the morning? Yeah. Noodles. Noodles. Yeah. I'm sorry. Good. Yes, good. Eat Noodles. noodle, ya, atau mie. Meal. Next, what do you drink in the morning? What do you drink in the morning?
Iced tea. Ya, This is this is iced iced tea. tea. Nah, sebenarnya melalui tadi Bapak Ibu tanpa sadar telah mengajak anak-anak untuk bisa menyatakan atau merespon dan sebuah pertanyaan. Misalnya, what is this? This is. Nah, seperti itu. Next, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kegiatan listen and repeat, ya, mendengarkan dan mengulangi. Nah, ini untuk membantu anak-anak ya, agar mereka lebih termotivasi untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Inggris. Selain juga meningkatkan listening skill-nya, juga meningkatkan speaking skill-nya. Oke, let's start. For a breakfast, I eat rice and drink milk. For breakfast, I eat rice and drink milk. Good. Then for lunch, I eat fried chicken and rice. Then for lunch, I eat fried chicken and rice. Oke, good. Nah, hal-hal seperti ini bisa nanti Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu nantinya. Nah, di sini kenapa ada beberapa kata yang saya tebalkan? Ini adalah beberapa kata yang termasuk dalam urutan waktu atau kegiatan. Misalnya, kita bisa mengajarkan anak secara tidak langsung bahwasannya kata then, after that itu untuk mengekspresikan kegiatan yang selanjutnya. And finally, kegiatan yang Terakhir. next, we have a guided practice. Okay? Nah, guided practice di sini maka nantinya para siswa itu akan bisa mengulangi dengan pola kalimat yang sama, tetapi isinya berbeda. Beda. Contoh nih, saya mengatakan I eat noodles for breakfast. Nah, nanti Bapak boleh minta anak-anak untuk tidak mengatakan kalimat yang sama, tapi sesuai dengan apa yang mereka makan ketika breakfast. Maka kita misalnya I eat fried rice beans for breakfast. And then I eat nasi padang and drink iced tea for lunch. Jadi kegiatan seperti ini itu biasanya bisa membantu siswa dalam meng-guide and meng-practice dari pola-pola kalimat yang dimana kita ingin agar anak-anak itu bisa menguasai tanpa harus menghafalnya. Ya. Kemudian next adalah pair break. Oke Bapak Ibu, silakan sekarang bentuk berdua boleh. Oke? Oke. Ya. Nah, sekarang di sini saya punya namanya card A and card B. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan satu card A dan teman lainnya dapat ya Card B. B. Nah, di card A sini ada misalnya ada breakfast, ada lunch, and ada dinner. Kemudian di card B ini ada the list of the meals. Jadi sini adalah jenis-jenis makanan dan juga Minuman. What you are going to do, apa yang akan dilakukan adalah yang pertama, yang dapat card A, ini mereka akan bertanya misalnya, what do you eat? Misalnya for breakfast atau for lunch. Nah, yang dapat card B, maka mereka tinggal Jawab. menjawab dia makan apa. Do you understand? Yes. Okay, and this one the card
Yes. Oke, udah dibuka Bapak Ibu? Oke, sudah.